Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasnama Nurrohimi dari kelas A jurusan Perbankan Syariah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas secara singkat terkait dengan inflasi dan pengangguran dalam Islam, di mana di sini saya akan membahas 7 poin. Nah, untuk poin pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan definisi inflasi dan pengangguran. Nah, definisi inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus sehingga mengakibatkan penurunan daya beli oleh masyarakat. Kemudian definisi dari pengangguran adalah penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum bekerja. Kemudian untuk poin pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan penyebab dan indikator inflasi. Yang pertama yaitu human error inflation. Jadi inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia seperti korupsi, kebijakan yang salah, atau pencetakan uang yang berlebihan. Nah, kemudian untuk penyebabnya yang kedua yaitu natural inflation. Jadi inflasi yang disebabkan oleh faktor alam seperti bencana atau gagal panen yang mengurangi pasokan barang sehingga harga meningkat. Nah, kemudian untuk poin pembahasan yang ketiga yaitu terkait dengan inflasi dalam perspektif Islam. Jadi dalam ekonomi Islam, inflasi dianggap bukan masalah utama karena penggunaan mata uang dinar dan dirham yang berbasis emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik yang stabil. Jadi inflasi berdampak negatif dengan mengganggu fungsi uang, sehingga menurunkan semangat menabung, mendorong konsumsi barang mewah dan mengalihkan investasi ke sektor non-produktif. Nah, oleh karena itu sistem keuangan Islam menekankan stabilitas nilai uang dan investasi pada sektor produktif. Nah, kemudian untuk poin pembahasan yang keempat yaitu terkait dengan kebijakan ekonomi konvensional dan Islam dalam mengatasi inflasi. Jadi salah satu kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga sehingga dapat mengurangi konsumsi dan investasi karena biaya pinjaman lebih mahal yang dapat mendorong lebih banyak orang untuk menabung dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, hal ini dapat menurunkan permintaan dan menstabilkan harga. Nah, kemudian kebijakan dalam ekonomi Islam terkait dengan bagaimana mengatasi inflasi itu adalah ekonomi Islam mengatasi inflasi dengan menghapus riba, mendorong pembiayaan bagi hasil yang adil, menyalurkan zakat untuk pemerataan daya beli, serta melarang penimbunan dan spekulasi harga melalui pengawasan pasar. Nah, kemudian untuk poin pembahasan yang kelima yaitu terkait dengan pengangguran dalam perekonomian. Jadi pengangguran itu adalah masalah ekonomi yang berdampak pada sosial dan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pengangguran dianggap masalah moral, di mana setiap individu berhak bekerja dan berkontribusi. Jadi negara bertanggung jawab menciptakan peluang kerja dengan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan pengangguran. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu terkait dengan hubungan pengangguran dan inflasi. Jadi inflasi dan pengangguran ini memiliki hubungan negatif. Apabila pengangguran turun, maka inflasi cenderung akan naik. Jadi dalam Islam, keduanya harus diatasi dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir yaitu terkait dengan kebijakan pengangguran dan inflasi. Nah, kebijakan yang pertama yaitu pemerintah menciptakan lapangan kerja lewat investasi, proyek, infrastruktur, dan pelatihan keterampilan agar tenaga kerja lebih siap. Nah, ini merupakan kebijakan dalam mengatasi pengangguran. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebijakan dalam mengatasi inflasi. Jadi pemerintah dan Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menaikkan suku bunga serta mengatur harga pangan agar inflasi tetap stabil. Jadi inflasi dan pengangguran ini adalah dua masalah utama dalam ekonomi makro yang saling berkaitan dan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, inflasi dicegah dengan sistem uang yang stabil atau dinar dan dirham, penghapusan riba dan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat. Nah, sementara itu pengangguran ini dipandang sebagai masalah moral dan sosial yang harus diatasi dengan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Jadi solusi Islam terhadap kedua masalah ini yaitu menekankan keadilan, etika, dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Nah, mungkin itu saja pembahasan singkat terkait dengan inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.